Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, saya ingin menyampaikan pemikiran yang penting tentang kehidupan kita. Seperti kita ketahui bahwa setiap orang akan mengalami kematian fisik, pisahnya tubuh dari roh. Yang menjadi pertanyaan banyak orang sampai sekarang, kemana roh kita setelah kita meninggal dunia? Kalau tubuh kita jelas akan kembali kepada debu tanah. Dapat kita buktikan dengan adanya kuburan-kuburan kosong dan tulang belulang, serta segala upaya apapun akan menunjukkan bahwa tubuh kita akan kembali menjadi debu tanah. Tetapi roh kita yang diciptakan Tuhan bersifat kekal. Roh kita ini kemana? Ada beberapa pendapat yang mengatakan roh kita gentayangan, berada di sekitar tempat tinggal, di sekitar lingkungan, sampai akhirnya berada di satu tempat, dan di sanalah nanti kehidupan alam roh. Ada yang berpendapat bahwa roh kita akan terbagi-bagi tempatnya tergantung kita orang percaya atau tidak percaya. Ada yang mengatakan kita akan berada di satu tempat yang menakutkan dan mengerikan. Sebenarnya roh kita itu kembali kepada Tuhan. Itulah pandangan Alkitab. Yang dimaksud kembali kepada Tuhan berarti kita berada di dalam satu tempat yang Tuhan ciptakan untuk roh-roh itu sementara dalam waktu tertentu berada di sana. Ada dua tempat yang disediakan Tuhan, yaitu Firdaus dan Hades. Firdaus adalah tempat di mana roh kita sementara menikmati situasi kondisi seperti di dalam kehidupan di langit dan bumi yang baru. Ada suasana dan nuansa kehidupan dalam kerajaan surga. Ada bagian yang kedua, yaitu Hades, tempat di mana seseorang yang tidak percaya kepada Kristus mengalami suatu situasi kondisi yang menakutkan dan mengerikan. Sebelum mereka berada di dalam penghukuman Tuhan Allah, maka orang-orang yang ada di Hades mengalami apa artinya neraka bagi mereka. Jurang pemisah antara Firdaus dan Hades benar-benar terjadi. Dan jurang pemisah itu tidak bisa dijembatani oleh apapun dan siapapun. Sampai nanti waktunya Tuhan datang kembali untuk membangkitkan dan menyatakan penghukuman final atau keselamatan final. Bagi orang-orang percaya, ketika Tuhan datang kembali, roh kita disatukan, diberikan tubuh mulia, dan mahkota mulia bagi orang-orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Nah, ini adalah tempat di mana kita menikmati langit dan bumi yang baru bagi orang-orang percaya yang ada di dalam Kristus. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya dan berada di luar Kristus, akan berada di dalam penghukuman di tempat yang disebut neraka. Dan di sana siang malam berlama-lama selama-lamanya akan mengalami penghukuman, penyiksaan, kengerian, ketakutan, dan segala hal yang sungguh-sungguh tidak menyenangkan. Itulah roh kita yang akan berangkat setelah kita mengalami kematian. Yang menjadi pertanyaan kita, ketika kita belum mengalami kematian, apakah kita mengalami kematian rohani? Ya, berarti hubungan kita dengan Tuhan tidak terjadi karena kita berdosa. Dan kita tidak mencari Tuhan karena kita tidak mampu mencari Tuhan, karena kita berada di dalam penghukuman Tuhan. Karena itu kita dinyatakan berada dalam penghukuman. Kita tidak bisa mencari Tuhan, tetapi manusia yang berada dalam hukuman kegelapan akan membuat ilah lain dari ciptaan, dari buatan tangannya, dan dari imajinasinya. Tetapi bagi orang-orang pilihan Tuhan yang mencari untuk membawa kembali kepadanya, itulah kekristenan. Kekristenan Tuhan yang mencari kita, bukan kita yang mencari Tuhan. Mulai dari Tuhan yang menyatakan kasih-Nya. Itulah kematian rohani yang terjadi pada setiap orang dan kehidupan yang baru diciptakan Tuhan untuk orang-orang percaya yang telah ditetapkan Tuhan Allah.
Kematian secara kekal akan dinyatakan Tuhan bagi orang-orang yang akan binasa, yang akan mengalami penghukuman selamanya ketika Tuhan datang kembali. Jadi pertanyaan awal adalah di manakah roh kita? Sudah ada jawabannya. Sementara di Firdaus bagi orang percaya dan melanjutkannya di langit dan bumi yang baru menikmati kehidupan surgawi yang tanpa dosa, tak akan berbuat dosa, dan yang sempurna. Sedangkan mereka yang di dalam kegelapan, hidup dalam kegelapan akan mengalami penghukuman untuk selama-lamanya di api neraka. Kiranya Bapak Ibu Saudara akan lebih bergiat lagi menjadi orang-orang Kristen yang bertanggung jawab. Saya, Bapak Ibu Saudara kita sekalian, dipanggil untuk hidup taat dan bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kiranya kita mempersiapkan diri kita untuk kembali kepadanya dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.